Manchester United ingin mendatangkan bek kiri baru musim panas ini dan bintang Fulham, Anthony Robinson, muncul sebagai target potensial mereka menurut Sky Sport. Manajer Manchester United, Michael Carrick, menginginkan penguatan di posisi tersebut di klub Old Trafford dengan Luke Shaw sebagai satu-satunya pilihan senior yang tersisa setelah Tyrell Malacia pergi. Patrick Dorgu adalah salah satu pilihan bagi Setan Merah, tetapi ia diperkirakan akan terus memainkan peran yang lebih menyerang ke depannya. Robinson sudah lama masuk dalam radar Manchester United dan kepindahannya mungkin akan segera terjadi. Pemain berusia 28 tahun ini telah mencatatkan 17 assist dalam 158 pertandingan Premier League untuk Fulham dan memiliki pengalaman yang sangat dibutuhkan Setan Merah dalam diri seorang bek sayap. Robinson akan berusaha tampil mengesankan di Piala Dunia bersama Amerika Serikat dan berpotensi menarik minat lebih banyak klub. Manchester United akan bermain di Liga Champions musim depan dan juga bisa bersaing memperebutkan gelar Liga Premier jika Carrick mampu membuat mereka bermain seperti saat di bawah kepemimpinannya musim lalu. Robinson akan bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya di Eropa jika Manchester United merekrutnya. Sementara itu gelandang West Ham, Matheus Fernandes, menjadi target utama Ineos Group yang berupaya meningkatkan lini tengah Manchester United dan menemukan pengganti yang layak untuk Bruno Fernandes. Dalam strategi mereka untuk membangun kembali inti tim Manchester United, Ineos Group telah mengidentifikasi Matheus Fernandes sebagai target utama. Degradasi West Ham dari Liga Premier musim lalu telah menghadirkan peluang emas bagi Setan Merah untuk mendapatkan gelandang berbakat ini meskipun menghadapi persaingan ketat dari PSG dan Arsenal. Kemampuan Fernandes untuk bermain bagus di posisi nomor 10 adalah kunci untuk memecahkan masalah sulit. Menemukan seseorang untuk berbagi beban dengan Bruno Fernandes. Saat ini peran kapten Portugal itu tak tergantikan, tetapi kurangnya pilihan cadangan berkualitas ketika ia cedera atau discards selalu menjadi kekhawatiran bagi staf pelatih. Jelas, upaya Manchester United untuk mendatangkan Matheus Fernandes bukan sekedar kesepakatan transfer biasa, melainkan langkah yang diperhitungkan dengan cermat untuk memastikan stabilitas dan persaingan jangka panjang di lini tengah mereka. Manchester United era baru sekarang benar-benar lagi digodok sama Michael Carrick. Setan Merah nggak mau cuma numpang lewat di Liga Champions, makanya proyek bongkar pasang skuad gede-gedean langsung dieksekusi. Gak main-main, ada 5 nama top yang kabarnya udah 99% siap merapat ke Carrington. Sektor belakang jadi fokus utama lewat radar yang diarahkan ke bek galak Tottenham, Christian Romero. Pemain Argentina ini dilaporkan frustasi di Spurs dan ngebuka peluang buat cabut. Kalau sampai gabung, Romero bakal reuni sama Lisandro Martinez, duet sehati yang cuma kalah sekali dari 17 laga bareng timnas Argentina. Jelas, ini bakal jadi duet benteng baja yang bikin striker lawan auto kena mental. Tapi Carrick nggak berhenti di Romero. Setelah berhasil ngamanin Ederson dari Atalanta, United siap pecah celengan sekitar 60 juta pound sterling buat nebus Lewis Hall dari Newcastle demi ngisi pos bek kiri. Belum lagi urusan lini tengah yang keropos pasca dropnya Manuel Ugarte dan cabutnya Casemiro. Solusinya, United ngebidik gelandang muda Crystal Palace Adam Wharton yang visi bermainnya dinilai matang banget buat nemenin Kobbie Mainoo. Buat urusan gedor gawang, nama penyerang sayap PSG Bradley Barcola masuk daftar meski harganya selangit. Disusul striker tajam Palace, Jean-Philippe Mateta yang diplot jadi tandem sekaligus pelapis ideal buat Benjamin Sesko. Nah, di tengah rencana mega ini, ada cerita menarik dari Marcus Rashford. Dia dipastikan balik kucing ke Old Trafford setelah Barcelona ogah mempermanenkan statusnya. Padahal Rashford sempat nyetel sama Hansi Flick, tapi Barca lebih milih invest besar-besaran ke Anthony Gordon yang etos kerja pressingnya dianggap lebih masuk skema. Rashford pun kini luntang-lantung dan kabarnya United bakal tetap ngejual dia ke klub kayak Arsenal atau Bayern Munchen. Barengan sama rumah Rashford, Carrick juga mulai bersih-bersih kiper. Altay Bayindir dipastikan dilepas karena kalah saing dari Saint Lamens dan apesnya nasib serupa juga bakal menimpa Andre Onana yang dilaporkan bakal didepak karena nggak masuk rencana jangka panjang. Intinya United lagi siapin ledakan besar buat ngeguncang Eropa musim depan. Upaya Manchester United untuk mendatangkan gelandang andalan Brighton and Hove Albion Carlos Baleba tampaknya semakin memanas. Dengan sang gelandang dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan beberapa anggota skuad Setan Merah. Pemain internasional Kamerun ini telah lama menjadi incaran tim perekrutan Old Trafford dan interaksinya baru-baru ini semakin memperkuat spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya pada bursa transfer musim panas mendatang.
Gelandang Brighton Carlos Baleba telah membicarakan kemungkinan bergabung dengan Manchester United bersama beberapa pemain klub tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu yang telah dipantau oleh United selama lebih dari setahun, kendati ketertarikan ini sudah berlangsung sejak tahun lalu, langkah Manchester United untuk mengamankan tanda tangan sang pemain masih terganjal nilai transfer yang dipatok oleh pihak Brighton. Brighton and Hove Albion dilaporkan hanya akan melepas gelandang bertahan andalannya tersebut jika ada klub yang bersedia menebus nilai transfer sebesar 100 juta pound sterling pada bursa transfer musim panas 2026. Di tempat lain, Manchester United mengumumkan daftar pemain yang dipertahankan dan dilepas untuk musim 2026-2027. Dalam daftar yang telah diserahkan kepada Premier League tersebut, 3 nama besar yakni Casemiro, Jadon Sancho, dan Tyrell Malacia dipastikan meninggalkan Old Trafford setelah kontrak mereka berakhir. Pengumuman ini menjadi bagian dari proses pembentukan skuad baru Setan Merah menghadapi musim mendatang, sekaligus menandai berakhirnya perjalanan sejumlah pemain yang pernah berkontribusi dalam kesuksesan klub beberapa tahun terakhir. Di level akademi, Manchester United juga mengumumkan beberapa perubahan. Dalam pernyataannya, Manchester United menegaskan komitmennya untuk membantu para pemain muda yang hengkang mendapatkan klub baru dan memberikan program pendampingan setelah mereka meninggalkan akademi. Setelah sekian lama dibikin senam jantung, kali ini manajemen Ineos bersama Michael Carrick beneran lagi mode ngamuk di bursa transfer. Setan Merah nggak cuma belanja tipis-tipis, tapi langsung bergerak agresif berburu gelandang kelas dunia demi mengembalikan kejayaan klub di papan atas. Langkah masif ini dimulai saat United sukses mencapai kesepakatan senilai 35 juta pound sterling untuk memboyong Ederson dari Atalanta. Menariknya, tepat setelah sepakat bergabung dengan Setan Merah, Ederson mendapat berkah dadakan dipanggil ke skuad timnas Brazil untuk Piala Dunia setelah bek Wesley mengalami cedera. Begitu sang gelandang tiba di kamp pelatihan Brazil di New Jersey, momen manis langsung tercipta. Matheus Cunha, yang musim depan bakal menjadi rekan setimnya di Old Trafford, menjadi orang pertama yang menyambut dan memeluk erat Ederson, disusul oleh bintang top lain seperti Gabriel dan Bruno Guimaraes. Imbas dari pemanggilan timnas ini, manajemen MU harus bersabar karena proses tes medis Ederson baru bisa dituntaskan setelah Piala Dunia berakhir. Namun, ambisi United tidak berhenti di Ederson saja. Begitu urusan gelandang Atalanta itu mendekati garis finish, MU langsung tancap gas mengejar target monster berikutnya, yaitu Sandro Tonali dari Newcastle United. Nggak tanggung-tanggung, Setan Merah siap menggelontorkan dana sekitar 70 hingga 80 juta pound sterling demi mendaratkan gelandang Italia berusia 26 tahun tersebut. Langkah cepat ini sengaja diambil United untuk memimpin perburuan di saat Arsenal dan Manchester City tengah fokus pada target lain. Walaupun Newcastle sempat jual mahal dengan mematok harga 100 juta pound sterling, MU tetap percaya diri bisa mengamankan Tonali untuk diduetkan bersama Ederson. Manuver super agresif ini menjadi sinyal kuat bahwa lini tengah Setan Merah musim depan akan bertransformasi menjadi kekuatan yang sangat mengerikan di Eropa.